Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benyo dari UKM Tajir, channel yang baru kita buat. Jadi sebelumnya saya coba jelasin dulu, channel yang kita buat ini memang bertujuan untuk mengajak kawan-kawan untuk mencoba membuka usaha. Nah, kenapa saya buat channel ini? Karena pertama, secara jalur hidup saya sudah merasakan dari bekerja di sebuah perusahaan dan mencoba untuk membuka sebuah usaha. Nah, yang kedua, ketika saya melihat di sekeliling saya, kebetulan di tempat tinggal saya banyak pelaku-pelaku usaha yang memang beraneka ragam, dan ini jadi daya tarik aja. Paling tidak, semoga di channel ini juga bisa mengenalkan, syukur-syukur bisa meningkatkan pendapatan mereka. Nah, pada kali ini saya coba sharing dulu apa sih UKM dan apa-apa aja permasalahannya dengan kawan saya sebagai teman sharing yang selama ini ya termasuk juga senior saya lah untuk belajar. Jadi saya pikir ini bisa jadi obrolan yang menarik dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi atau mudah-mudahan teman-teman bisa jadi tergerak untuk coba membuka sebuah usaha. Kurang lebih itu. Ini saya kenalkan, namanya Bang Arman. Gimana bro? Sehat bro? Ya, ini sebenarnya udah kita diskusikan ya sebelum-sebelumnya bahwa kita pengen buat sebuah channel tentang UKM, usaha kecil menengah. Intinya sih channel ini bertujuan bagaimana kita bisa mengajak kawan-kawan yang memang masih galau antara kerjaan, antara tidak melakukan aktivitas apa-apa, dan antara kegelisahan ekonomi, apalagi di tengah pandemi yang sedang melanda. Nah, ini jadi menarik ketika memang seperti apa sih usaha, karena dulu waktu gue berusaha nyoba untuk sebuah usaha itu yang ada ketakutan aja. Mungkin itu sih bro yang pengen kita coba sharing. Kalau menurut gue sih sebetulnya apa ya, kita mungkin ambil yang ini aja lah, karena kita kan sama-sama juga dulu pernah kerja gitu ya. Ya paling enggak kalau berusaha memang harus lebih berkorban sih. Poinnya mungkin awalnya di situ menurut gue. Karena usaha nggak gampang, memang benar usaha nggak gampang. Kalau gampang semuanya menjadi usaha Iya. udah. Nggak ada yang mau. Tapi memang Iya. konsistensi sama lu punya apa ya, nilai jual tersendiri dari usaha lu, gue pikir itu berjalan. Contoh, kita ambil contoh kayak kita langsung aja ambil satu contoh gitu kan. Sekarang tuh banyak makanan yang kita anggap aja itu jadi UMKM ya. Ya. Warung makanan yang jualnya hampir sama gitu. Sini banding harga, banding harga. Ya itu sah sebetulnya, kalau memang dia masih ngerasa ada untung, nggak ada yang bisa larang juga. Cuman sebetulnya bukan poin yang paling utama menurut saya. Lebih ke kalau makanan ya, rasa sama ya boleh sih, kebersihannya menurut saya. Karena lo bikin pun semurah apapun gitu, tapi kalau dilihat ini karena ini berbau makanan gitu yang kita mau konsumsi kan, ya otomatis orang akan mikir. Begitu juga saya pikir usaha-usaha lainnya juga memang harus punya nilai jual tersendiri. Jadi detailnya aja mungkin ya. Iya, kalau gue sih langsung ke itu ya, karena gue sebagai pelaku usaha, sebenarnya usaha gue juga nggak yang kayak gimana sih. Nah, gue pengen coba di sekarang ini kita bahas apa sih kira-kira yang bisa jadi motivasi kita untuk buat sebuah usaha gitu bro. Kalau motivasi memang
tadi lu bilang masalah penghasilan sih itu benar. Kalau lu usaha sendiri memang penghasilannya nggak terbatas, cuman kan dituntut sama itu juga gitu loh. Maksudnya banyak hal kok sebetulnya yang bisa kita lakuin. Gue juga sekarang kebetulan gue bikin promosi untuk toko-toko orang kan gitu. Usaha gue kan berbau seperti itu. Jadi gue kadang juga ngelihat mereka awalnya sambil kerja, terus buka usaha, dan kadang sharing-sharing segala macam. Akhirnya dia lepas kerjaannya, ya karena memang lu berusaha itu bisa lu kejar impian, lebih bisa mengejar impian mungkin menurut gua. Tapi ya itu tadi, lu harus banyak effort lebih lah ya. Kalau dikerjain kan kita tahu lah, apalagi kita punya skill yang biasa aja. Oke. Bro, gue mau langsung aja nih bro. Yang pasti ini berapa poin yang gue temuin lah. Termasuk juga gue ada beberapa yang ada di sini gitu. Nah, poin yang pertama, bingung mau usaha apa. Jadi gitu kan, ketika kita mau usaha, ayo udah greget pengen usaha ya kan. Tapi usaha apa ya? Dan biasanya itu butuh waktu yang cukup lumayan lama yang akhirnya wasting time aja menurut gue. Waktu lumayan terbuang kan. Nah, kira-kira lu punya kiat nggak bro? Kira-kira dengan poin tersebut, bingung mau usaha apa? Gimana bro? Kalau masalah itu sih, ya intinya sih menurut saya, ya lakuin aja. Tapi yang jelas lu lakuin jangan konyol. Paling enggak kalau lu dagang makanan, lu harus nguasain tuh makanan kan gitu. Kalau lu misalkan mau bikin sablonan, ya lu harus bisa gitu. Jangan sampai lu ngandelin orang di awal gitu. Karena menurut saya di proses di awal itu kita harus pegang sendiri. Karena gue ngerasain semuanya loh. Gue ngerasain sih 4 tahun gue lepas dan gue cuman kontrol aja. Saya pikir karena beda, lu kerjain sendiri, lu pengen lebih berbuat yang lebih gitu. Gimana biar usaha lu ngikutin proses lah. Iya. Beda sama lu lepas sama orang, namanya orang kerja. Ya nggak semua juga sih memang, tapi kan totalitasnya berbeda. Iya. Punya lu sama orang yang bekerja. Jadi poin pertama lakuin. Iya. Mulai. Iya harus mulai. Tapi jangan konyol. Iya. Jadi lu berhitung, lu kuasai Iya. dulu. Apapun jenis usahanya, kecil besarnya itu belakangan. Iya. Mulai dulu, tapi kuasain dulu. Poin yang kedua bro, takut usaha gagal. Nah ini dilema juga nih. Satu sisi gue berpikir gini, ya ini worth it juga ketika memang lo akhirnya berhitung kan, melakukan sesuatu. Tapi balik lagi biasanya rasa-rasa seperti ini tuh jadi penghambat doang. Gue nggak banyak lah yang sharing, gue melakukan ini tergagal, gue melakukan ini gagal. Akhirnya juga nggak ngelangkah juga sih. Nah kira-kira lo punya gambaran apa lo tentang poin yang kayak gini? Kalau bicara takut gagal, ya semua juga takut gagal. Tapi menurut gua takut gagal itu jangan sampai mencegah lu buat memulai. Tapi takut gagal itu lu lebih prepare gitu. Mau buka usaha lu ini, lu prepare. Artinya lu harus tahu dari awal sampai akhir, mulai dari lu bikin sampai pemasaran lu harus kuasain. Takut gagal itu bagus sih menurut gue, karena dia udah warning kan, jangan sampai gagal. Akhirnya dia lebih ngejaga usahanya sih. Jadi jadiin warning lah ya bro. Nggak ada yang nggak ada usaha yang langsung jadi bro. Nggak ada bro, gue nggak percaya. Cuman mungkin kita lihat dia mungkin berjalan gitu. Tapi terseok-seok dia kan kita nggak tahu juga sebetulnya, tapi dia tetap berusaha gitu. Jadi guys, yang pasti gini, ketika lo pengen jadi pengusaha, ya kita sebut pengusaha lah, jangan pernah bicara takut gagal, karena jangan alergi gagal lah ya. Iya. Jadi bagi gue sih, gue ngerasa gini sih, ketika lo gagal itu naik kelasnya lo. Jadi lo akan mengupgrade diri lo akan mengevaluasi usaha lo akan mengevaluasi masalah lo,
sehingga lo akan update keterampilan lo. Dan gue yakin sih itu proses keberhasilan lo. Menurut gue sih itulah kita ambil. Memang kayak gitu sih. Karena orang yang gagal itu biasanya dia lebih cepat berkembang karena dia udah nggak takut. Oh iya benar. Iya kan? Tapi paling tidak gitu, jangan alergi gagal karena gagal bagian dari proses kita. Nah, poin yang ketiga nih bro, ini sih banyak juga yang curhat, sederhana tapi fatal juga. Tidak ada modal usaha. Lu pengen usaha tapi lu nggak punya modal. Nah, gue pikir sih ya nggak ada alasan kita untuk mulai sih. Tinggal menurut lu gimana nih? Apa memang udah saklek aja kalau lu nggak ada modal ya lu jangan usaha. Sebetulnya apa ya? Susah juga sih bicara itu, memang Realistis lah ini ya. realistis, tapi paling nggak untuk sekarang banyak juga bro. Kita kan kalau mau usaha nggak harus juga lo punya stok, punya apa, online sekarang juga bisa. Ya paling nggak zaman sekarang orang udah punya paket internet lah ya. Cuman memang kita agak bingung deh kayak gitu-gitu. Kalau itu juga gue nggak paham deh. Jadi gue pikir sih gini ya, kita bukan motivator secara yang pakai jas rapi segala macem. Kita pengen realistis dan ini bisa lo lakuin. Nah gue pikir sih ya kita nggak konyol juga gitu. Tapi kalau mau usaha ya lo siapin modalnya gitu kan. Minimal lo nabung lah, minimal lo nabung, lo prepare. Nah besar kecilnya modal itu nggak masalah. Tapi ketika lo nggak punya modal lo usaha ya bagi gue lo juga kayak lo mau bertempur tapi lo nggak mau senjata kan, itu bagi gue juga konyol juga. Tapi kalau memang lo mau coba reseller segala macam, cuman bagi gue itu progresnya juga nggak ini ya bro. Maksud gue ya nggak mudah juga. Nah kalau kita sih lebih saranin lo nabung dulu, lo kumpulin dulu modalnya, besar kecilnya terserah lo mau usaha apa, baru lo jalanin. Jangan kerentenir ya. Jangan kerentenir bro. Jadi mendingan lo nabung pelan-pelan, ya kan? Temen lu siapa bro? Oke. Nah, poin yang keempat bro, tidak ada tempat untuk buka usaha. Nah ini kebanyakan dilema juga nih. Paling tidak, ya akhirnya berhitungnya, gue nggak punya ruko, gue nggak punya apa segala macam. Ini kita bicara tempat lah. Menurut lo gimana bro dengan poin sebenarnya? Nggak ada alasan gitu. Karena apa ya? Gue pernah kerja keluar gitu ya. Dan gue nemuin satu tempat usaha yang hampir sama kayak yang gue jalanin sekarang. Masuk gang, ternyata di dalam tempat produksinya besar kan gitu. Artinya dari luar nggak kelihatan. Tapi memang tadi itu dia memang udah nguasain seperti ya pemasarannya. Jadi dia tempat di dalam pun nggak ada masalah karena dia pasarnya bukan pasar buat yang orang datang. Jadi sebetulnya masalah tempat, ya kita kan pasti punya rumah tinggal lah. Lu mau bicara dimanapun pasti punya tempat tinggal lah, iya kan? Sebetulnya tempat tinggal lu juga mau bikin tempat usaha bisa, ya, tapi ya sesuaiin juga. Jadi gue pikir sih gini memang yang pertama tempat ini kan bagian dari kita meraih pasar, ya kan? Bagian aja gitu, iya, bukan yang penting gitu, maksudnya bukan satu-satunya gitu kan. Sekarang kita udah terbantu bro banyak aplikasi. Iya, dengan kondisi yang sekarang ya. Dengan kondisi misalkan ya yang banyak sih kita temuin sekarang kan makanan yang apalagi di kondisi apa pandemi kayak gini kan banyak banget pedagang-pedagang makanan. Ya dari GoFood, GrabFood itu mereka cukup menjanjikan sih. Oke, jadi kalau bicara tempat, gue pikir lu bisa mulai dulu dari tempat tinggal lo. Jadi itu yang paling kecil bisa dimulai dulu, disesuaikan juga, terus ya nggak jadi kedua alasan. Tinggal manfaatin lah teknologi yang sekarang, Androidnya dimanfaatin. Nah, poin yang kelima, banyak bro. Ini gue yakin masih lebih banyak, tapi paling tidak ini yang sering gue denger lah. Nggak punya kemampuan bisnis. Nggak ada yang punya kemampuan bisnis kok. Ini ada bro. Ada yang begitu bro. Kita memang nggak ada yang punya kok. Tapi kita ngelakuin aja. Maksudnya lo kayak gini, maaf aja ya, bukannya kita rasis ya kan. Dia orang Padang, pintar berdagang ya kan. Lo pernah denger kan sih gitu? Ya
Karena memang dari orang tua Sudah segala terdidik macam kali ya. udah terdidik. Sudah terdidik ya. Jadi dia paling nggak udah terbiasa ngasih kembalian kan gitu. Lama-lama hafal kan. Ya begitu sih. Cuman lu kan memang punya bahan. Ya enggak sih. Ya kalau gue sih, enggak. gue kan pengen share juga nih dalam artian apa yang gue rasa, apa yang lo rasa, akhirnya kita bisa narik kesimpulan kan. Contoh kayak tadi modal kan. Nah kalau gue sih kemampuan berbisnis apa ya? Ya itu ilmu sih yang bisa lo pelajarin. Dan yang paling bagusnya ya baik pengalaman. Iya. Ya. Karena gue ngeliat juga sekolah bisnis apa. Karena gue pikir mendingan sekolah bisnis lo buat modal usaha bro. Kalau gue sih berpikir orang-orang yang kerja di usaha yang masih kecil-kecil, menurut gue sebetulnya mereka itu yang berpeluang jadi pengusaha sih menurut gue, menggantikan bosnya dia sendiri. Karena dia udah belajar banyak, mulai dari prosesnya, cara dia berdagangnya, contoh berdagang atau usaha ya. Jadi banyak ini sih sebetulnya kalau masalah bakat itu hampir semua orang kerja lah di usia-usia memang usia kerja gitu kan. Cuman kadang kalau dibilang nggak ada ini ya karena lo emang nggak manfaatin tempat lo buat belajar sih menurut gue. Sebetulnya paling enak kalau menurut gue mah belajar di usaha-usaha yang seperti itu. Contoh lah anak gue lo kemarin kalau misalkan dia mau, dia udah buka sekarang karena dia tahu dari awal sampai dia beli bahan materialnya segala macam gitu. Tapi gue pikir ya ini bisa juga sih, maksud gue YouTube juga banyak lah. Iya, YouTube udah paling gampang lah, lo mau belajar apapun bisa. Nah yang kedua, gue sepakat sih bro, lo belajar di tempat usaha orang lain. Iya. Karena itu dapat banget ya kan, karena lo juga dituntut ya kan, jadi mau nggak mau lo harus pelajarin dan lo dituntut kesempurnaan kan. Betul. Karena kan lo nggak boleh reject segala macam. Iya. Yang menurut gue sih itu. Kalau balik lagi masalah kendala usaha maksudnya. Ya. Ini kendala mau bikin usaha. Oh, mau bikin usaha. Kita belum masuk kendalanya bro. Nanti gue pikir nanti kita akan bikin konten-konten review teman-teman yang sudah jalan usaha. Nah gue pikir ini bisa langsung ke teknisnya. Tapi di awal ini gue pengen ya kita bedah dikit dulu lah. Apa sih usaha mau seperti apa sih? Dan mulainya bagaimana? Poinnya sih itu aja sih bro. Lu pelajarin dulu aja. Gitu ya dari awal dari proses di awal sampai proses lu menjual seperti apa, lu harus kuasain dulu. Poin paling utama kalau menurut gue pribadi. Karena gimana pun juga kalau lu nggak nguasain itu memang konyol. Kalau lu cuman buka tapi lu nggak tahu bikinnya, nggak tahu ngejualnya, susah juga. Proses dan pasarnya. Iya, maksudnya lu harus kuasain itu, udah jalanin aja, nggak usah takut kan gitu. Kalau masalah bicara gagal di tengah jalan itu justru itu menurut gue sih bunga-bunganya malah. Itu keseruannya, indahnya ya. Iya. Jadi lu bisa cerita ya. Lu sampai berdarah-darah gitu, maksudnya berdarah-darah. Enggak lah. Apa lo gagal-gagalnya ya? Banyak bro, sampai sekarang juga gue masih merasa gagal. Mesin kebelah gitu nggak? Gagal. Belum ya? Ya jangan sampai. Nah, kurang lebih itu kalau masalah kendala. Dikit nih bro, kondisi sekarang gimana sih usaha bro? Karena kan gue lihat usaha lo, jadi gini guys, kita nggak boleh cerita di usaha apa. Next nanti kita datang langsung ke tempat usahanya dan lo pasti takjub. Lo berhubungan dengan orang yang mau buka usaha atau orang yang memang sudah berjalan usaha ya. Oke. Nah, gambarannya tuh usaha-usaha sekarang di tengah pandemi ini seperti apa? Masih worth it nggak sih kita buka usaha di tengah pandemi seperti ini? Ya bicara worth it nggak worth it, ya worth it aja sih. Cuman ya yang pasti kuenya makin kecil kan gitu. Cuman kalau memang toh nggak ada aktivitas lo, sekarang kayak lo bisa masak di rumah pun lo bisa andelin pakai GoFood, banyak lo sekarang. Dia buka di mana? Ini buka di mana bu? Di rumah. Terus ini, saya pikir itu bagus malah.
jangan diem aja gitu, apa namanya, meratapi nasib lu nggak berbuat ya sama aja konyol. Belajar bodoh. Iya, maksudnya lakuin aja apa yang lo bisa. Iya. Apalagi kayak ibu-ibu semua bisa masak lah. Iya. Gue nangkep sih, gue nangkep. Iya. Mungkin gini gitu. Jadi dengan di tengah pandemi ini ya justru lo harus lebih gerak lagi gitu ya kan. Iya. Cuman jangan konyol. Jadi justru pandemi ini, gue pikir pandemi ini jadi apa ya? Jadi seleksi alam juga bro. Iya, lo makin kuat atau makin lemah kan menurut gue sih gitu juga. Dan tadi fokus memang ayo lakuin banyak cara, banyak hal yang bisa lo lakuin, dan mungkin berpikir ulang lah ketika lo pengen mengeluarkan spend your money, mengeluarkan modal lo. Berhitung lagi lah mungkin aja. Iya. Nah, sekarang ini yang bidangnya apa bro yang masih bertahan? Yang masih punya peluang menurut lo lah, 1 atau 2 bidang lah. Kalau gua sih nggak tahu pasti masalah apa kayak gitu yang gitu. Kayak makanan menurut gua orang selalu makan kok. Itu pasti ya. Iya, Pokok. nggak mungkin tuh nggak makan Tapi gitu. udah pokoknya udah nggak 3 bro. Tadi kan sandang, pangan, papan. Oh iya. Kan? Sekarang papan dan Iya. sandangnya udah nggak ada kayaknya. Iya. Pangan doang ya kan. Makanya banyak kalau memang yang berimbas banget kan kayak pakaian segala macam kan Iya. memang berimbas banget. Jadi masih winner lah ya bro. Masih worth it banget. Nah memang gini apa, selama ini kan kita selalu melihat orang suksesnya, Iya. tapi tidak mempelajari prosesnya. Nah makanya channel ini gue buat itu bro. Mungkin bukan mungkin sih. Insya Allah nanti next konten kita, next video kita cuma mau sharing sama si intinya usaha. Ya, Jadi betul. kalau kita melihat dia udah bermobil, Iya. udah segala macem, kita mau tanya dulunya makannya Iya. pakai apa gitu ya kan. Harus diikutin proses-prosesnya seperti itu. Nah oke bro, kurang lebih itu yang coba pengen gue sharing sama lo. Nanti mungkin lebih panjangnya lagi gue datang ke tempat usaha lo. Yang mudah-mudahan ya lo tetap berbagi ilmu gitu ya kan. Tapi sebelum gue tutup, lo ada yang mau disampaikan nggak bro? Maksud gue greget, karena kalau gue ngobrol offline sama dia greget banget ngasih, lo harusnya kayak gitu. Ya mungkin itu sih bro. Silakan. Kalau gue sih sebetulnya sih buat berbagi ya enggak, belum layak juga sebetulnya, karena gue juga masih berproses kan gitu. Cuman paling enggak gue udah berjalan 7 tahun, artiannya jatuh bangunnya Iya, gue iya. juga ngalamin sampai ya dibilang berproses ya. berdarah-darah ya berdarah-darah. Nanti kita cek darahnya bro. Artiannya Nah, tapi nikmatnya menurut gua di situ. Jadi apa ya, nggak usah takut gagal lah, pasti ada jalannya lagi lu buat. Apalagi lu lihat peluang di ini lu nanti ada, ya walaupun tumbang lu bakal berusaha buat berdiriin itu lagi gitu. Jadi ya kalau memang lu udah kuasain satu bidang, nggak ada salahnya juga lu coba. Dan menurut gua lu harus coba biar lu tahu juga rasanya enaknya tuh usaha, dan sakit lu juga lu rasain juga kan gitu. Tapi paling enggak lu harus bisa persiapin usaha lu itu dari awal sampai akhir sih menurut gua. Jangan kayak gua belajarnya di tengah. Setelah 4 tahun jalan, gua masuk, akhirnya memang gua jadi belajar lagi gitu. Jadi akhirnya cenderung lebih terlambat. Ya itu sih kalau dari gua, ya lu coba dan lu lakuin. Oke, thank you bro. Paling tidak gini, yang pasti apa yang kita obrolin, kita coba pengen realistis dengan kondisi yang sekarang, dan kita betul-betul pengen mengajak kawan-kawan, ayo bangun usahanya, karena secara nggak langsung itu bukti konkret teman-teman juga membangun bangsa bro. Jadi mungkin gue pernah dengar, entah seperti apa bunyinya, tapi negara yang besar itu ketika berapa persen rakyatnya pengusaha, bukan rakyatnya pinter-pinter, bukan profesor-profesor segala macem. Nah, jadi UKM atau usaha-usaha kecil dan menengah itu sebenarnya bisa jadi tulang punggung suatu negara. Nah, mungkin itu dari kita di UKM Tajir.
teman-teman boleh monggo sharing, teman-teman boleh masukin di komen usaha teman-teman yang mau direview atau mau berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi ilmu. Nanti kita datang ke tempat teman-teman sekalian. Akhir kata, makasih Bro Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.